Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan milik Yesus. Amin. Dengan demikian, maka nama Bapak Ibu selamat. Ya, karena tercantum dalam kitab kehidupan itu. Kali ini kita akan berbicara mengenai keberadaan Allah atau eksistensi Allah. Ya. Nah, ini gagal dipahami oleh para pendeta dan romo di luar sana. Mereka yang mengaku-ngaku Kristen tetapi tidak memahami ayat ini. Yang saya maksud Yohanes 1 ayat 1. Inilah yang dikatakan eksistensi Allah, keberadaan Allah. Nah, mereka kebingungan pada saat mereka ditanya mengenai doktrinnya dari Tritunggal, Trinitas. Mereka bingung, lalu mereka menyebutlah Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Padahal sekolahnya berapa tahun tuh? Umurnya juga udah berapa tahun umurnya tuh? Tapi tidak bisa membedakan antara eksistensi Allah dengan karya Allah. Ya kan? Kan beda. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara mengenai eksistensi. Tetapi mereka menyomot, untuk dikatakan, Allah Tritunggal itu sudah ada di awalnya, di awal Alkitab suci. Itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bila perlu ditambah lagi sampai 31. Mereka nggak baca tuh. Ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, sampai 31. Itu bukan eksistensi Allah, tetapi karya. Ya, salah satu awal dari karya Allah. Kan judulnya nih, Allah mencipta langit dan bumi serta isinya. Nah, kata mencipta itu kan berkarya. Ya kan? Terbukti kan, teologi nggak mampu kan memahami ini. Padahal jelas-jelas ditulis. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukan eksistensi Allah. Itu gelarnya dokter tuh. Dokter teologi. Ya kan? Nah, kita lihat yang dari mana? Yohanes 1 ayat 1. Ada perbedaannya. Perhatikan. Judulnya aja, Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini firman bukan perkataan Allah. Ini firman ya. Saya bacakan lanjutannya ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas kan? Firman F-nya huruf besar. Firman itu adalah Allah.
bukan perkataan Allah, bukan yang menyatu dengan Allah. Ini para romo dan para pendeta Tritunggal kan gitu. Oh, itu yang menyatu dengan Allah. Apaan yang menyatu dengan Allah? Ini satu. Kalau menyatu itu dua atau tiga menjadi satu. Ini tidak. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bukan perkataan. Masa perkataan itu adalah Allah? Ya kan? Tepok jidat dulu. Ya kan? Ya, supaya moncer, tepok apa aja lah. Nah, jadi kalau gagal memahami Yohanes 1 ayat 1, maka jelas pasti gagal memahami seluruh isi Alkitab. Kenapa? Karena firman ini bukan perkataan Allah. Karena nanti di ayat yang 14, firman ini menjadi manusia. Kalau perkataan Allah itu lalu menjadi manusia, nah itu yang ngaco. Yang menjadi manusia adalah firman yang adalah Allah. Tepuk lagi jidatnya. Biar tambah hitam. Biar tambah moncer. Masa begini aja nggak bisa memahami. Yang menjadi manusia itu adalah firman yang adalah Allah. Allah sendiri yang menjadi manusia. Bukan perkataannya yang menjadi manusia. Udah 2 kali kan? Nah, 3 kali. Tuh, biar moncer lagi. Jadi harus memahami ini. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan perkataan Allah adalah Allah. Tidak, firman itu adalah Allah. Nah, itu eksistensi Allah. Ya. Jadi ada 2, tidak 1. Karena roh Allah itu 1. Ya. Yang pertama, ya, saya jelaskan ya. Ada Allah, ya, bahasa Inggrisnya God, yang selalu duduk di tahta sorga. Ya, sejak yang awal sampai yang akhir. Dan punya nama Yesus. Itu yang duduk di tahta sorga. Itu God, itu Allah. Namanya Yesus. Lalu ada Lord, yang adalah Tuhan. Maksudnya adalah Allah yang berkarya. Jadi Allah yang duduk di sorga itu, yang roh itu, namanya Yesus. Lalu Allah yang berkarya, ya, pada saat dia disembah, dia juga berkarya. Firman itu disebut firman saat itu ya, saat awal itu adalah firman yang adalah Allah. Itu adalah Allah yang berkarya, itu yang disebut Tuhan. Jadi Allah itu yang duduk disembah, Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Paham? Jadi apakah Tuhan dengan Allah beda? Tidak. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Lalu di perjanjian baru, Yesus sendiri yang mengutipnya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah. Jangan dipisah-pisah. Jadi Allah itu yang duduk disembah. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Yang pertama kali itu dia memakai sebutan Tuhan, firman. Ya, jadi ada yang duduk di tahta surga yang disembah, juga roh yang sama, yaitu firman, itu yang Allah yang berkarya.
yang disebut Tuhan. Berapa kali saya jelaskan itu. Kalau masih belum mengerti juga, ya tepuk lagi jidatnya 4 kali. Ya, biar lebih moncer. Ya. Allah yang berkarya yang disebut Tuhan, ya, pada saat pertama kali itu, ya, yang disebut juga firman yang adalah Allah, ya, dia itu berkarya, dia mencipta, ya, dalam roh, ya, kondisi roh, ya, karena di surga kan harus roh, darah dan daging tidak diterima. 1 Korintus 15 ayat 50, ya. Jadi 4 kali dia berkarya, ya, dalam kondisi roh, dan sekali dalam kondisi fisik. Saya jelaskan, ya. Ini level tinggi, ini tertinggi dalam pemahaman Alkitab, bukan level 1. Level 1 itu Allah pribadi yang tidak ada di Alkitab. Level 1,5 itu Allah Tritunggal, tidak ada di Alkitab. Ini level Allah itu roh, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu satu. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Nah itu, ya. Ini level-level tinggi ini. Ini bukannya bicara omong kosong. Jadi dalam berkarya itu firman, ya, yang adalah Allah itu, ya, yang adalah Tuhan, ya. Tuhan itu kan Allah yang berkarya, ya, yang Lord itu, ya. Nah, itu dia dalam kondisi fisik 4 kali, dan sekali dalam kondisi roh 4 kali, ya, dan dalam kondisi fisik sekali. Ya, maksudnya kondisi fisik Allah menjadi manusia. Ya, ingat ya, bukan perkataan Allah yang menjadi manusia, ya, tapi Allah sendiri, ya, yang menjadi manusia. Yang pertama, ya, itu kan ada 5, ya. Yang pertama, sebagai firman tadi itu, sebagai firman, ya, yang namanya Yesus, yang roh itu. Yang kedua, dia juga memakai sebutan Yahweh, atau diterjemahkan dalam oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, ya. Sebagai Yahweh, ya, yang namanya juga Yesus, kondisinya roh. Jadi firman roh, lalu dengan sebutan Yahweh itu roh. 3, sebagai Yesus fisik, Allah yang roh itu, ya, membentuk dirinya, ya, menjadi fisik, ya. Untuk apa? Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Silakan juga dibaca dalam Yesaya 43 ayat 10. Hanya sekali dibentuk. Ya, Allah membentuk dirinya menjadi fisik, yang roh itu menjadi fisik hanya sekali. Yaitu tahun 0 sampai tahun 33, ya. Dilihat aja pada saat pemerintahan Pontius Pilatus itu. Ya, jadi kondisi fisik itu hanya 33,5 tahun. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kembali, ya, setelah mati, ya, dia itu bangkit rohnya, ya, memakai tubuh kemuliaan. Itu yang keempat, roh, ya. Yang kelima juga dalam kondisi roh. Sebagai apa? Sebagai anak domba. Nah, mana bisa nih pendeta di luar sana mengerti hal seperti ini? Taunya cuma apa tadi? Pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Gitu kan? Pribadi 1 bukan pribadi 2. Gitu. Hampir 2000 tahun begitu aja. Makanya nggak ngerti-ngerti. Nah, sekarang kita ada di mana? Di era tadi yang kelima. Dalam Yesus itu dalam kondisi roh.
ya, dalam Tuhan berkarya sebagai anak domba. Nah, sekarang ini anak domba, ya, namanya Yesus. Ingat ya, perhatikan ya, anak domba ya, bukan namanya anak domba, tetapi anak domba yang namanya Yesus. Sebutannya anak domba ya, tetapi namanya Yesus. Sedangkan Allah yang duduk di tata sorga nggak pernah ganti-ganti. Tetap Allah Alfa yang awal sampai Omega yang akhir. Tetap Yesus yang roh. Dua, satu. Karena roh Allah itu satu. Roh Allah ya roh Tuhan. Ya roh Yesus, roh Kristus. Ya jelas kudus, roh kudus. Begini aja susah amat untuk memahaminya. Oh enggak, ini bahasa Yunaninya begini. Atau oh ini enggak, ini bahasa apa namanya nih? Bahasa Ibrani, bahasa aslinya begini, begitu. Padahal sederhana sekali. Nah, lalu timbul pertanyaan. Ya tapi kan Yesus itu kan juga kan, yang Yesus manusia itu kan juga kan disebut guru dan Tuhan. Bukankah Tuhan itu harus roh? Nah, ayatnya terdapat dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya betul. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa Allah yang roh itu, ya, dia berkarya menjadi manusia, menjadi fisik. Nah ini, manusia ini juga bisa disebut Tuhan dalam pemahaman Allah yang berkarya menjadi manusia. Bukan dalam pemahaman Allah yang Tuhan yang harus Allah yang harus roh. Bukan. Karena ini adalah Allah yang roh itu yang berkarya menjadi manusia dalam bentuk fisik. Wah, nggak bisa tuh dibenturin tuh ayat-ayat Alkitab. Karena ayat-ayat Alkitab tidak berbenturan, melainkan saling mendukung. Yang berbenturan adalah pemikiran para peromo dan pendeta di luar sana yang tidak bisa memahami konteks waktu. Nah, itu. Ya tapi kan ada juga nih, kenapa dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan kematian Tuhan? Ya iya, tadi dalam pemahaman Allah yang berkarya yang menjadi manusia. Manusia fisik itu yang mati. Bukan roh Allah yang mati. Ya kan? Bisa memahami ini. Yang begini aja nggak bisa mengerti ribuan tahun ya. Bangga lah gitu dengan gelar yang berderet-deret kayak kereta api. Tapi nggak bisa memahami ayat-ayat Alkitab. Jelas nggak bisa, yang disembah bukan Yesus. Sembahlah Yesus, maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Itu Yesus yang hanya bisa membuka. Bukannya Allah Tritunggal, bukan si Bapa. Nggak ada tuh ayatnya. Ya kan? Nah, ketika Yesus lahir di surga ada siapa? Ya, ketika Yesus jadi manusia maksudnya. Di surga ada siapa? Ya Allah yang duduk di tata surga yang namanya Yesus. Kadang yang jadi manusia itu kan firman. Allah yang berkarya. Nah, Allah yang disembah yang roh itu, ya di surga itu Yesus. Dua, satu. Roh Allah satu. Lalu pertanyaan timbul lagi. Dari kapan sampai kapan nama Yesus dipakai oleh Allah yang duduk di tata surga dan oleh Tuhan yang sedang berkarya? Jadi yang duduk di tata surga itu Allah. Allah yang berkarya yang disebut Tuhan. Jadi Allah yang berkarya itu disebut Tuhan. Yang sama-sama namanya Yesus.
Sejak kapan namanya itu dipakai? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Nah, ya kan? Lalu pertanyaannya, sekarang di sorga siapa Allah? Siapa Tuhan? Kan begitu. Ya kan? Allah adalah Yesus. Tuhan adalah anak domba yang punya nama Yesus. Oke, sekarang kita kembali ya, ke awal ya. Apa yang diciptakan oleh Tuhan yang adalah Allah yang berkarya, yaitu firman. Ya. Apa yang diciptakan oleh firman? Yang pertama, hikmat. Ya. Yang kedua, sorga dan isinya. Lalu bumi purbakala, samudera raya, dan perlengkapan seperti gas, api, mineral, dan lain-lain. Nah, firman ini yang adalah Allah, bukan perkataan Allah ya, adalah Tuhan yang punya nama Yesus. Nah, kan firman ini kan nanti kan di ayat 14 menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Nah, itu firman ya. Lalu sekarang apa yang karya Yahweh? Maksudnya yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Itu Yahweh atau Tuhan huruf besar semua itu menciptakan bumi bulat. Waktu firman dia menciptakan bumi yang tidak beraturan, ya. Nah, waktu dia memakai sebutan nama Yahweh, dia menciptakan bumi bulat dari bumi yang tidak beraturan. Menciptakan manusia dan segala isi bumi, termasuk matahari, bulan, bintang yang di langit. Yahweh adalah Tuhan yang punya nama Yesus. Nah, jadi Yahweh itu bukan nama pribadi ya. Itu sebutan. Ya. Nah, namanya Yesus. Itu yang kedua, firman dan Yahweh atau Tuhan ya, huruf besar semua. Lalu yang ketiga, apa karya Yesus fisik? Ya, waktu Allah menjadi manusia, dia berkarya. Apa? Tadi itu, untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, mengalahkan kuasa dosa, waris, dan kuasa hukum Taurat. Yesus fisik manusia adalah Tuhan dalam arti Allah berkarya. Itu ya, harus diperhatikan ya, beda ya dengan Tuhan yang adalah Allah yang harus roh. Karena pada saat ini Allah yang roh itu sedang berkarya menjadi manusia. Itu pun manusia disebut Tuhan. Ya. Tetapi tidak 100%. Kenapa? Karena fisik, karena dia manusia setara Allah tetapi bukan Allah. Rohnya roh Allah. Ya. Lalu itu yang ketiga. Yang keempat, apa karya Yesus tubuh kemuliaan yang roh itu? Nah, pada saat dia bangkit, ya. Tapi belum full, ya. Duduk di tata sorga, dia memakai tubuh kemuliaan yang roh itu. Dia memilih Paulus dan lainnya jadi nabi. Berjumlah 10 nabi di perjanjian baru. Juga menyatakan penyingkapan segala sesuatu di kitab Wahyu. Jelas kan? Yang keempat. Nah sekarang, apa karya anak domba? Anak domba itu roh ya. Yang pertama, Rapture,
Yang kedua, Harmagedon. Yang ketiga, kerajaan 1000 tahun. Gog Magog. Menentukan kiamat. Ciptakan bumi langit baru. Sorga Yerusalem baru diturunkan. Neraka diciptakan. Ya. Lalu penghakiman terakhir. Anak domba adalah Tuhan yang punya nama Yesus. Anak domba itu punya nama. Namanya siapa? Yesus. Nah, kalau ada pendeta bilang, oh, saya ini turun naik apa tuh? Surga ya, gitu. kayak pendeta teh celup, turun naik surga. Surganya aja belum turun kan? Oh, karena bapak ibu lah, maka saya dibawa ke neraka. Nah, bohongnya gede. Neraka aja belum diciptakan. Kalau neraka sudah diciptakan, maka iblis sudah dihukum. Ya kan? Neraka nanti diciptakan pada saat bumi bulat ini hilang, dimusnahkan. Ya, lalu diciptakan bumi yang baru. Nah, lautannya itulah yang dikatakan lautan api, itulah neraka. Karena neraka belum diciptakan, maka iblis belum dihukum. Gitu aja susah. Yang dibaca teologi, buku-buku teologi, buku tafsir. Nggak nyambung. Nah, sekarang, kondisi sekarang ya. Keadaan Yesus yang real sekarang ya. Yaitu sebagai Allah, duduk di tata sorga. Dan sebagai Tuhan, yaitu Allah yang berkarya, ya, sebagai anak domba. Jadi ada Tuhan, ada Allah, dan ada anak domba. Ya. Itulah sebabnya yang disembah di sorga adalah Allah dan anak domba. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Wahyu 22 ayat 3 ya. Sebentar. Wahyu 22 maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, perhatikan nya. Satu. Kalau dua kan mereka. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebab itu yang disembah di surga adalah Allah dan anak domba. Itulah eksistensi Allah. Jadi gagal memahami Yohanes 1 ayat 1, maka akan gagal semua dalam memahami Alkitab. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.